Terkait masalah raker bamus ini ya, yang pertama kita lihat kooperatif semua, dukungannya enak dari pemerintah juga, beberapa hadir, dari badan hadir, Kesbangpol hadir ya, kemudian dari dinas pun hadir, bahkan suatu kehormatan yang sangat luar biasa dari ketua DPRD pun hadir kan gitu. Nah, kita sebagai masyarakat budaya, kita ingin menyampaikan beberapa informasi yang sekiranya belum tercover oleh pemerintah gitu. Misalnya tentang perahu kolek ya, perahu kolek di literasi ada, kemudian di museum belum ada gitu, bentuknya seperti apa, rancang bangunnya seperti apa gitu kan. Kemudian tentang bagaimana sih keseragaman khasanah budaya Betawi gitu kan, tentang pakem-pakemnya, baik itu pakem-pakem seni budaya seperti pakem lenong denes, lenong preman, kemudian juga pakem busana pakaian adat Betawinya seperti jas tutup bujung serong, sadaria, jas encim, kemudian kebaya kerancang gitu kan. Nah itu kan perlu adanya suatu kondite, dan itu kita berikan masukan kepada pemerintah. Nah, nanti pemerintah akan salurkan kepada pimpinan-pimpinannya untuk dilakukan barangkali penelitian dan pengkajian seperti itu ya. Kalau untuk program yang diharapkan bisa direalisasi dan bisa dibantu oleh pemerintah, itu apa aja dari hasil ini, dari raker ini? Kita mengacu kepada sekarang kan sedang ada SDGs ya. Dulu disebut namanya MDGs, Millennium Development Goals 2000-2015. Nah, 2015-2030 ada disebut namanya SDGs, Sustainable Development Goals gitu kan. Nah, kita ini sedang menjalankan yang nomor 11 dari SDGs itu, Cities and Communities, kan gitu. Nah, bagaimana Jakarta menjadi kota global, berbagai macam kehidupan di dunia ini bekerja sama, melakukan bisnis, pertukaran budaya di Jakarta, kan seperti itu. Konsepnya seperti itu, silakan, gitu kan. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana, supporting daripada masyarakatnya seperti apa? Karena itu kan pemerintah, gitu. Dan bagaimana pemerintah kita melalui kota Jakarta itu terkait masalah pemberdayaan masyarakatnya gitu. Pemberdayaan masyarakatnya seperti apa? Bagaimana sosialisasinya gitu ya. Tantangannya apa nih Bang, untuk kebudayaan Betawi yang mulai terkikis di zaman ini? Tantangannya kita nih harus beginilah ya. Sekarang itu kan ya, zaman itu kan kalau kata Mara Rusli ya, ketika air pasang maka berpindah pula tepian. Artinya perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Nah, mulai dari zaman klasik, realis, dramaturgi, postmodern, era 4.0, kemudian 5.0 society. Dan sekarang sudah plus dengan paradigma barunya. Kan gitu. Nah, tentu saja hal-hal itu bisa bermain digitalisasi untuk mensosialisasikannya. Contoh zaman dulunya seperti ini, nah seperti ini, untuk mempertahankan pelestariannya seperti ini gitu. Ada metode-metode yang penyampaian agar enggak masyarakat itu, anak zaman sekarang itu menikmati hanya era yang sekarang. Di masa lalu itu enggak. Maka ajarkan masyarakat dengan 3 zamannya. Zaman kemarin, zaman sekarang,
dan yang akan datang seperti apa, kan gitu. Artinya yesterday tomorrow, today tomorrow gitu kan. Iya. Dan itu yang akan disosialisasikan. Itulah yang disebut namanya 5.0 society. Kan gitu. Dan kita jangan sekedar omongan aja nih, pemerintah juga harus memahami kebijakan-kebijakan itu, baik para praktisi, dari pihak akademisi. Ayo gabung jadi satu. Tentunya kekuatan itu ada yang dari alamiah dan ada yang dari ilmiah. Kalau praktisi kan dari alamiah. Sifat-sifat itu yang tidak dipelajari di bangku sekolah, Ya. yang bersifat alamiah, kemudian dipadukan secara teori-teori dan keilmiahan. Demikian gitu. Ya, kira-kira nanti dari raker ini apa rekomendasi yang ingin disampaikan ke pemerintah Jakarta khusus untuk Bamus Betawi? Khusus untuk Bamus Betawi, saya pikir tentang regulasi ya, banyak kan tentang regulasi bagaimana sampah yang karena ada kebijakan baru dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan bagaimana mengajarkan budaya tentang lingkungan, masyarakat memilah sampah, ini yang harus dikedepankan. Dan ini pemerintah juga harus menganggarkan ini lebih banyak, bukan hanya sekedar sosialisasi, ini kan praktek. Ya. Bikin bank-bank sampah, itu yang kita mau dorong. Ya, menurut saya itu khusus Bamus Betawi, Bang. Bantuan pemerintah supaya Bamus Betawi dan entitasnya bisa semakin berkembang. Ya, apalagi setelah DKI Jakarta ini tidak menjadi ibu kota, Masih. ibu Kota negara lagi. Jakarta kan sudah masih dikembalikan kepada awalnya, Iya, betul. kepada berdasarkan keputusan MK. Ya. Tentunya dengan Jakarta ini dengan APBD-nya yang kuat gitu kan, saya pikir selama ini tidak ada bermasalah kok di DKI Jakarta, tetap ada standarnya. Ya. Dan kita berharap bahwa Bamus Betawi dilibatkan baik secara anggaran yang melalui dinas, baik anggaran yang melalui hibah. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka pemajuan kebudayaan Betawi. Artinya pemajuannya di bidang apa? Di bidang perlindungan, pemanfaatan, kemudian pelestarian dan pengembangan. Tadi kawan-kawan ada yang mengusulkan gedung kesenian Betawi, kan gitu. Harus punya, kemudian ada perahu kolek yang belum implementasi oleh pemerintah, maka kita juga sebagai Bamus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dan pemerintah pun mendukung program-program kita yang akan kita laksanakan. Namun kendalanya kan begini, bahwa kita itu adalah pengurus yang sifatnya non struktural. Ya. Namun posisi kita kuat. Kuatnya apa? Kita bagian dari Perda dan disebutkan bahwa kita adalah bagian dari Perda itu. Jadi payung hukumnya kuat walaupun non struktural gitu. Demikian. Bang, menjelang usia Jakarta yang 500 tahun, seperti apa Jakarta ideal menurut perspektif budaya Betawi? Ini ya tergantung Pak Gubernur, semua langkah-langkah di Pak Gubernur. Masyarakat keinginan 500 tahun ya bagaimana wahnya gitu kan, dari tingkat sosial masyarakat, wah gitu kan, tidak ada lagi berita-berita tentang stunting, kemudian kumis kupat sudah tidak ada lagi. Itulah harapan-harapan masyarakat, kan gitu. Nah, bukan hanya sebagai selebritas gubernur, selebritas kita 500 tahun, tidak. Tetapi ketika itu berita masyarakat tidak ada lagi yang stunting, tidak ada lagi yang kena demam berdarah, tidak ada lagi permukiman kumuh, kumis kupat gitu kan, kumuh miskin dan padat gitu kan. Itu suatu selebritas daripada 500 tahun Jakarta. Itu saya pikir. Harapan aja. Harapan saya ke depan adalah
bahwa setiap seniman kayak macam saya seniman, kemudian praktisi budaya diberikan ruang lah. Jadi tidak hanya sekedar basa-basi, tetapi diberikan ruang ekspresi gitu kan. Di mana tempatnya, yaitu di tempat simpul-simpul seni, di ekosistem berkesenian gitu. Dan itu mohon dukungannya dari pemerintah juga. Negara harus hadir di situ, pemerintah harus hadir di dalam konteks berkesenian dan berbudaya bagi masyarakat. Demikian. Kang, minta tolong nama lengkap Kang sama posisi di Bamus Betawi. Saya di Bamus Betawi adalah nama saya Suaib Mahbub. Saya sekretaris lembaga budaya dan pariwisata Bamus Betawi.